Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Pertama-tama kita patut menaikkan syukur kepada Allah karena atas kasih karunia dan penyertaan Tuhan semata kita masih ada saat ini menikmati akan berkat-berkat Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari kekasih Tuhan, kita diajak kembali oleh keluarga besar Dokopati, keluarga besar Ratu Edo, keluarga besar Hede, dan semua rumpun keluarga yang terkait di dalamnya, terkhususnya Oma Tabita bersama anak-anak dan cucu-cucu dan menantu. Kita hadir di sini untuk kita boleh menaikkan syukur kepada Allah karena kita tahu bahwa sejak tanggal 7 kita kehilangan orang tua kekasih kita oleh karena perkenanan Tuhan. Tuhan mengambil milik kepunyaannya, dan tanggal 10 kita sudah melakukan akan pemakaman. Itu semua karena cinta kasih Tuhan, dan kita ada di sini untuk menaikkan syukur pemulihan yang akan dilakukan sore hari ini, dan ibadah ini akan dipimpin oleh Mama Pendeta Emilia Emreta Sekain STH, pelayan dari Jemaat Koinonia Kupang. Kepada Mama Pendeta kami beri waktu dan tempat untuk memimpin akan ibadah pemulihan pada sore hari ini. Bapak, Mama, saudara semua, Shalom. Selamat sore. Kita siapkan hati kita dan kita bersama-sama masuk dalam ibadah syukur berkenaan dengan apa yang telah Tuhan buat di tengah-tengah keluarga Dokopati, keluarga Ratu Edo, keluarga Hede, khususnya bagi Mama Tabita, anak-anak menantu dan cucu-cucu. Mari kita berdiri, kita angkat pujian bersama indahnya saat yang teduh. Berlangsung dalam nama Bapa Sang Pemberi Hidup, Yesus Kristus Juru Selamat, dan Roh Kudus Penghibur yang sejati. Amin. Silakan duduk kembali, kita angkat pujian pengharapan. Yang mati atas
pujian secara kesautan menurut Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga secara beralasan. Bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga langkah-langkah kami adalah langkah-langkah yang penuh kepercayaan bahwa di dalam Tuhan kami selalu dipulihkan, dikuatkan, dan diteguhkan. Terima kasih hari ini Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Itu menjadi kesempatan bagi kami untuk mengerjakan bagian tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih untuk waktu sore hari ini. Tuhan beri juga bagi kami. Kami meninggalkan kesibukan kami, tanggung jawab kami, untuk kami duduk lagi bersama menyatu hati dengan keluarga Dokopati, keluarga Ratu Edo, keluarga Hede, khususnya bersama dengan Mama Tabita, anak-anak menantu dan cucu-cucu. Kami ada dalam persekutuan yang bersyukur oleh karena perkenanan dan kasih Tuhan yang telah memanggil kembali milik kepunyaan Tuhan dari tengah-tengah kehidupan mereka, almarhum Bapak Martinus Dokopati. Dan kami tahu bahwa semua yang Tuhan buat itu baik bagi kami, dan karena itu Tuhan, kami mau mensyukuri apa yang sudah menjadi rancangan dan keputusan Tuhan itu, supaya dengannya Tuhan kami tetap menengadah kepada Tuhan, kami tetap melangkah dengan pasti dalam hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Karena itu Tuhan, dalam persekutuan ini kami kembali mau membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang kami percaya menguatkan kami, meneguhkan kami, mengokohkan kami di dalam iman dan percaya kami bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Mari berkata-kata kepada kami, nyatakan maksud dan kehendak-Mu bagi kami, agar sungguh bagian firman Tuhan yang kami baca, kami dengar dan kami renungkan sore hari ini mendapat tempat di dalam hati dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang saya pilih untuk kita semua dalam ibadah syukur sore hari ini terambil dari Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yosua sebagai pengganti Musa.
Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan, dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikian bacaan firman Tuhan untuk kita semua di kesempatan sore hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang tidak saja mendengarkan firman Tuhan, tetapi mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Dalam sejarah orang Israel, Musa dan Yosua itu adalah dua pemimpin yang sangat dikenal, dihargai dan dihormati. Musa karena ia yang membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, sedangkan Yosua ia dikenal, dihormati sebab ia membawa orang Israel masuk tanah Kanaan. Yosua mengawali tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pembantu Musa. Lalu ia terus mendampingi Musa sampai akhirnya ia diangkat menggantikan Musa. Yosua dipilih bukan karena ia telah mendampingi Musa untuk waktu yang lama, ya. Tetapi Tuhan melihat keteguhan dan kepercayaan Yosua kepada Musa. Bagaimana saudara-saudara, tugas sebagai seorang pemimpin itu sebetulnya tugas yang berat. Musa mengakui itu ketika dia dipilih untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa bilang sama Tuhan Allah, Tuhan saya sudah bisa apa-apa, saya sudah bisa bawamu, begitu. Tapi Tuhan bilang, bet pilih selalu, lu mesti siap untuk memimpin bangsa Israel. Dan Musa melakukan itu. Demikian juga Yosua. Ketika dia mendampingi, saya membayangkan bahwa dia tahu betul betapa Musa sangat sulit, sangat berat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memimpin bangsa Israel. Saya kira sejarah kita, sejarah Israel menceritakan kepada kita bahwa bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, tukang melawan, begitu.
Karena itu Musa juga kewalahan untuk memimpin bangsa Israel. Dan saya percaya sekali lagi bahwa Yosua tahu betul pergumulan Musa selama memimpin bangsa Israel. Karena itu, Bapak Mama saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi dikatakan di sini ketika Musa diberikan kepercayaan, Yosua diberikan kepercayaan untuk menggantikan Musa, itu bukan karena Yosua telah mendampingi Musa, tapi karena kepercayaan dan keteguhan hati Yosua. Bapak Mama saudara-saudara, salah satu contohnya ketika 12 pengintai diutus Musa untuk melihat tanah Kanaan, itu hanya Yosua dan Kaleb saja yang tetap menguatkan hati bangsa itu, karena mereka sudah takut pada berita yang disampaikan oleh 10 pengintai yang lain. 10 pengintai datang bilang, oh Yesus bisa, Israel sudah bisa masuk Kanaan, karena di sana itu dong punya kubu-kubu, dong punya benteng-benteng terlalu besar, terlalu kuat. Dong punya orang-orang di dalam sana juga dong tinggi besar sama kayak raksasa. Botong ini hanya belalang sah. Botong masuk di dalam, botong hancur semua. Itu 10 pengintai yang datang membawa berita tentang situasi keadaan Kanaan, negeri yang akan dimasuki oleh orang Israel. Tetapi Yosua dan Kaleb bilang tidak masuk. Karena botong sendiri, botong jalan sama-sama dengan Tuhan Allah yang sudah menuntun membawa botong sampai di titik ini. Bapak Mama saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai di sini kita melihat bahwa pemilihan Yosua sebagai pengganti Musa tentu memberikan suatu tanggung jawab baru dan lebih besar pada Yosua. Musa memahami ketakutan dan kekhawatiran Yosua. Sebab itu ia berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan yang berjalan di depanmu. Dengan janji ini Yosua menerima tanggung jawab besar itu. Dan Bapak Mama saudara-saudara, sampai akhir hidupnya Alkitab mencatat bahwa hidup Yosua itu tidak bercacat di hadapan Tuhan. Betapa dia menerima tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dengan baik, dengan percaya bahwa dia tidak sendiri. Tuhan yang memanggil dia, Tuhan yang memilih dia, Tuhan yang menetapkan dia, Tuhan yang mempercayakan tanggung jawab besar untuk memimpin bangsa Israel, Tuhan yang akan berjalan di depan, memimpin dan menyertai dia. Dan itu dibuktikan. Sekali lagi Alkitab mencatat bahwa hidup Yosua tidak bercacat di mata Tuhan. Dengan demikian Bapak Mama saudara-saudara, Yosua adalah gambaran hidup orang yang meletakkan kepercayaannya kepada Allah. Yosua menunjukkan bahwa kepercayaan kepada Allah tidaklah sia-sia. Yosua membuktikan itu dalam pengalaman hidup, pengalaman iman, dalam tugas dan tanggung jawabnya. Dan karena itu kesaksian Alkitab adalah sungguh dan benar, Bapak Mama saudara-saudara. Dalam hidup ini tentu kita banyak mengalami masalah, banyak tantangan, banyak pergumulan. Kita kecewa, kita menangis, dan banyak hal. Kita khawatir, kita takut tentang kehidupan kita. Tapi apa lalu kemudian kita berhenti dengan segala sesuatu yang menjadi aktivitas kita, tugas dan tanggung jawab kita tiap-tiap hari? Saya kira tidak. Betapapun kekhawatiran, ketakutan itu ada, kita harus melanjutkan hidup. Kita harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Karena itu kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita, tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada kita masing-masing. Karena itu Bapak Mama saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janji yang hari ini Musa baca bagi Yosua
sebenarnya juga merupakan janji Allah yang Allah berikan bagi setiap kita yang datang dan mau meminta pertolongan kepada Allah. Allah akan menyertai setiap umatnya, baik dalam saat baik ataupun buruk, dalam sukacita maupun dalam pergumulan. Saya kira ini menjadi penguatan, menjadi dasar perenungan kita sore hari ini dalam ungkapan syukur. Kita percaya bahwa Bapak Martinus sudah tidak ada lagi sebagai pemimpin dalam keluarga ini. Mama Tabita yang berjalan bersama-sama mendampingi Bapak Martinus sekarang harus berjalan sendiri bersama-sama dengan anak-anak, menantu dan cucu-cucu. Tapi kita percaya bahwa peran Bapak Martinus sebagai pemimpin, sebagai kepala keluarga itu tidak hilang, karena Tuhan hadir. Tuhan akan selalu mendampingi Mama Tabita untuk meneruskan karya, tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua bagi anak-anak, menantu, cucu dan keluarga. Kita yakini itu dalam kehidupan kita, karena kita percaya bahwa perjalanan kita sampai dengan saat ini terjadi di dalam kasih dan penyertaan Tuhan semata. Karena itu kuatkan dan teguhkan hatimu, berarti janganlah ragu dan janganlah khawatir, sebab Tuhan yang berjalan di depan. Ini berarti Tuhanlah yang mengatur masa depan kita sekalian, mengatur masa depan perjalanan selanjutnya bagi Mama Tabita, anak-anak, menantu dan cucu-cucu. Kita tidak mengetahui masa depan kita seperti apa, tapi kita dapat percaya pada penyertaan dan perlindungannya. Karena itu sekali lagi dalam menjalani kehidupan kita yang masih Tuhan anugerahkan, kita diingatkan supaya jangan khawatir dan jangan takut, karena penyertaan Tuhan itu pasti bagi setiap orang yang menaruh pengharapan sungguh kepadanya. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Tuhan meneguhkan kita, menguatkan dan mengukuhkan kita dalam pergumulan hidup kita, dalam pergumulan iman kita, di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab yang masih Tuhan percayakan bagi kita masing-masing, khusus bagi Mama Tabita, anak-anak, menantu dan cucu-cucu. Penyertaan dan kasih Tuhan senantiasa ada dan hadir, memimpin, menyertai sampai dengan saat yang ditentukan Tuhan bagi masing-masing kita. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai tanda syukur kita pada Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kesempatan duduk bersama di bawah tenda syukur sore hari ini. Kami mendengarkan apa yang telah Tuhan katakan kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yosua sebagai pemimpin yang melanjutkan tugas dan tanggung jawab Musa diingatkan untuk tidak takut dan khawatir melaksanakan tugas dan tanggung jawab besar yang dipercayakan kepadanya, memimpin bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan. Yosua sangat yakin dan percaya akan janji Tuhan. Dia menerima tanggung jawab itu, dia melakukannya, dia menjalaninya. Dan Alkitab mencatat bagi kami bahwa tidak ada yang cacat dalam kehidupan, dalam karya, dalam tugas dan tanggung jawab Yosua. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa janji penyertaan Tuhan adalah janji yang pasti, janji yang indah, janji yang selalu dibuktikan
dalam kehidupan kami, dalam setiap situasi dan kondisi hidup kami. Karena itu Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan termeterai indah dalam kehidupan kami semua, khususnya keluarga yang bersyukur. Sebagai ungkapan syukur atas apa yang telah Tuhan nyatakan pada kami lewat kebenaran firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kami mau memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati setiap hati dan tangan yang mau memberi, mengajar keluarga yang disiapkan Tuhan sebagai tanda ungkapan syukur atas segala sesuatu yang Tuhan buat, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Biarlah berkenan di hadapan hadirat-Mu. Limpahan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami, biarlah senantiasa kami syukuri dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang kami nikmati dalam kehidupan kami adalah pemberian Tuhan. Kami syukuri dan kami beri itu Tuhan kepadamu sebagai tanda ungkapan syukur dari hati kami masing-masing. Biarlah Tuhan segala persembahan kami berkenan di hadapan hadirat Tuhan dan juga dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus persembahan yang hidup kami berdoa. Amin. Umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami percaya dengan sungguh bahwa Bapa telah bekerja dengan begitu hebat
dalam perjalanan hidup keluarga ini. Putra dan putri di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka telah bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, dan Tuhan izinkan mereka mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam perjalanan hidup ini. Dan kedua orang tua telah menjadi saksi mata dalam segala perkara dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam sejarah perjalanan hidup keluarga ini, ya Tuhan. Dan setelah orang tua terkasih dapat menyaksikan berbagai-bagai peristiwa yang dahsyat itu, sekarang dia sudah beristirahat dengan tenang. Dan kami mau berdoa, Tuhan terus mengizinkan kehidupan dan umur panjang untuk istri terkasih. Karena itu kami mau berdoa untuk Oma Tabita. Kami mempercayakan Oma ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Beri urapan khusus bagi kehidupan Oma, supaya di dalam urapan yang Tuhan nyatakan, kuasa sorgawi dan kemuliaan-Mu menyelimuti kehidupan orang tua ini, supaya dia kuat dan bisa terus menjadi saksi mata, melihat perkara-perkara besar lainnya yang akan Tuhan kerjakan bagi kehidupan anak cucu. Supaya genaplah firman-Mu, sebagai orang tua punya kesempatan untuk menyaksikan kebahagiaan dari anak-anak dan kebahagiaan dari anak-anak dari anak-anak mereka. Kami juga mau berdoa untuk semua putra dan putri yang telah Tuhan karuniakan kepada kedua orang tua, dan mereka sudah bertumbuh menjadi dewasa dan berumah tangga dimanapun mereka berada. Kami minta urapan Tuhan turun atas kehidupan rumah tangga mereka, sehingga rumah tangga mereka terberkati oleh Tuhan, dan pekerjaan-pekerjaan yang mereka kerjakan membawa berkat memasuki kehidupan rumah tangga mereka, sehingga kelanjutan hidup mereka boleh terus terpelihara, untuk membuktikan bahwa janji Tuhan untuk memelihara keluarga ini, untuk anak-anak dari Opa dan Oma, terus terpenuhi. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak yang lahir dari tengah-tengah persekutuan hidup mereka. Kiranya Allah memberkati masa depan anak-anak mereka, berkat-berkat yang terindah, bagian-bagian yang Tuhan mau peruntukkan bagi anak-anak cucu, Tuhan kirim dan memberkati kehidupan mereka, supaya hari-hari hidup keluarga Dokopati Ratu Edo dan yang terkait di dalamnya terus terselenggara dalam janji Tuhan. Terima kasih Bapa untuk perjalanan hidup Oma dan anak cucu ke depan. Kami tetap percayakan dalam tangan-Mu. Bisa saja ada cobaan, ada tantangan dan berbagai situasi kehidupan yang akan mereka alami, tapi sebagaimana Tuhan memberkati Israel untuk mampu melewati berbagai cobaan dan memasuki Kanaan, negeri perjanjian, demikianlah kami percaya keluarga ini, Oma bersama anak cucu mantu, akan tetap dalam pantauan Tuhan. Karena itu, biarlah pada siang hari seperti ini, tiang awan dari sorga membungkus dan menyelimuti kehidupan mereka, dan pada malam hari kiranya tiang api dari sorga terus menghangatkan kehidupan keluarga ini, sehingga Oma dan anak cucu mantu terus ada dalam pengawalan yang ketat dari Allah Tritunggal. Demikian juga semua kami yang hadir dan mengalami acara syukur bersama dengan keluarga ini. Allah berkenan menolong dan mendampingi kami sekalian, supaya hari-hari hidup kami tetap terpelihara. Sesaat sebentar kami akan tinggalkan keluarga Dokopati Ratu Edo dan yang terkait. Kami akan berpisah dengan mereka, tapi kami percaya Tuhan tetap memberkati mereka dan menyertai mereka seturut dengan janji firman-Mu. Juga Tuhan akan membawa kami yang pulang, supaya kami kembali ke tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami dalam tuntunan dan berkat dari Tuhan. Ini doa kami, ini sembah kami, demi Yesus Kristus yang akan terus memelihara janji-Mu bagi kehidupan Oma dan anak cucu, menyertai dan menguatkan mereka. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta yang telah memimpin kita dalam doa syukur. Kita akhiri persekutuan ibadah kita
dengan pujian "Tak ku tahu kan hari esok", saya ajak kita bangkit berdiri. Bukan surya ku harapkan, pada surya kan benar. Tiada ku gelisah masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan di dalam Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai Bapak Mama, saudara-saudara, keluarga Dokopati, keluarga Ratu Edo, keluarga Hede, Mama Tabita, anak-anak menantu dan cucu-cucu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom, selamat sore, silakan duduk kembali. Waktu saya kembali. Baik, Mama dan saudara yang dikasihi Tuhan, atas nama keluarga besar Dokopati, keluarga besar Ratu Edo, keluarga besar Hede dan semua rumpun yang terkait di dalamnya, terkhususnya Mama, Oma Tabita bersama anak-anak, menantu, cucu-cucu, mengucapkan terima kasih kepada Mama Pendeta Amelia bersama Bapak Rita, Bapak Pera Klaping yang kolektif memimpin akan ibadah syukur pemulihan pada sore hari ini. Tuhan Yesus Sang Pemilik kehidupan ini menolong akan Mama dan Bapak dalam pelayanannya. Dan ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kita semua yang berkenan hadir dalam ibadah pada sore hari ini. Tuhan Yesus juga menolong memberkati. Mungkin ini saja yang kami sampaikan. Shalom. Bapak Mama, kita telah selesai mengikuti ibadah pemulihan dan menandai akan semuanya ini keluarga, terkhususnya Oma bersama anak-anak, setelah menyiapkan berkat untuk kita santap bersama. Dan sebelum kita menikmati akan berkat-berkat Tuhan ini, kita mengawalnya dengan doa. Dan doa ini akan dibawakan oleh Diaken Mama Elo Fagitasi. Baik, sebelum kita menghampiri meja hidangan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami di surga, puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa di surga, karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang maha baik. Engkau mengasihi
keluarga besar Dokopati, keluarga besar semua keluarga yang terkait di dalamnya Bapa, sehingga di saat sore hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama menaikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan, karena apa yang Tuhan buat baik bagi keluarga besar bahkan kami semua Bapa. Bapa di surga, kami sudah beribadah bersama memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga sudah dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, keluarga besar menyiapkan berkat untuk kami menikmati bersama. Tapi sebelum kami menuju meja hidangan, kami mohon Tuhan yang kami lebih dahulu memberkati semua yang telah disiapkan Bapa, sehingga ketika kami menghampiri dan kami mengambil, kami makan, kami minum, kami boleh mendapatkan kekuatan hanya daripada-Mu ya Bapa di surga. Dan ajarlah kami juga Tuhan, agar supaya setelah kami makan, kami kenyang, kami juga menjadi berkat bagi sesama kami yang tidak mendapatkan berkat seperti kami sore hari ini Bapa. Sebentar kami kembalikan tempat yang kosong. Mari Tuhan, Engkau memberkati keluarga, Engkau memberikan berkat berlimpah lewat tangan dan tuntunan-Mu ya Bapa di surga. Makasih banyak Bapa di surga. Saudara-saudara kami yang berjadi lelah menyiapkan semua ini Tuhan, Tuhan juga memberkati mereka. In doa pengharapan kami Bapa, ampuni kami semua Bapa, kami sambut berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah roti hidup dan air hidup itu. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Mahalo yang sudah memimpin akan doa makan kita bersama pada malam sore hari ini. Mungkin keluarga untuk tempat makan yang disediakan oleh keluarga ada di belakang rumah ini, dari samping kiri dari saya. Mungkin Bapak Mama akan dituntun oleh keluarga untuk
Mari sini kau. Woi, bapak di sini. Tambah. Mana logo? Oh, mata. Teman itu ikut.
Desa Nunga. Iya Kak. Besok Kakak. Ya.
Situ berdoa omong begitu. Aku emosi deh. Jadi omong begitu. Di situ kita ketemu yang di iya. Nanti kalau kotor bisa masuk situ apa? kehidupan ini, jalan mana yang harus ku lalui, rintangan dan cobaan selalu membayangi bila ku ingin